Yo, selamat datang, selamat bergabung kembali di namanya tuh video public speaking ini gitu ya. Di video ke-14, anjay mengerikan. Sudah bertahan di episode 14. Bismillah, ke hari-hari ke berikutnya kita buat video-video yang konsisten, hahaha, biar kita pandai berbicara di depan kamera dan tidak ragu untuk menyatakan isi pikiran kita, anjay. Agak tengil ya untuk malam ini, tapi nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, sorry sorry. Ngopi dulu, sorry, jangan dulu ngobrol, ngopi dulu. Ngeteh ini bukan kopi. Seruputnya itu loh mantap gitu. Oke, ini saya gangguan pendengarannya agak-agak enak gitu untuk pendengaran saya. Biasa udah terjadi kerusakan ya pada ya kuping saya. Gak apa-apa lah, namanya juga hidup. Oke, mungkin untuk malam ini saya akan menceritakan tentang keseharian saya. Lebih tepatnya mendapatkan ilmu ya, ilmu hari ini. Untuk ilmu hari ini saya menonton ulang di mana uh, tentang video meta 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 bukan meta, mekanika 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 ya, mekanika kuantum. Dem banget, mengerikan banget ya. Kalau mega kuantum ini meta kuantum meta mega lupa saya ya. Search dulu ini mega meta meta kuantum. Yang dalam kan dari dunia. Oke, ya intinya saya belajar bukan meta kuantum. Belajar tentang, bukan belajar ya, melihat video tentang kuantum gitu ya. Dimana ternyata kuantum ini adalah sesuatu zat atau uh, elemen partikel tertentu yang tidak bisa dibagi lagi ya. Kalau atom itu kan bisa dibagi lagi ya. Atom itu yang di dalamnya ada Newton dan Pluton gitu kan, nggak salah. Saya lupa ya. Proton dan Pluton dan apa, lupa ya, pokoknya gitu. Iya ya, saya harus belajar itu juga. Oh iya, kalau dalam ini ya kita ingat-ingat ya, atom itu terdiri dari tiga partikel, yaitu proton, neutron, dan elektron, anjay.
Proton itu bersifat positif, neutron itu tidak bermuatan netral, dan elektron itu bermuatan negatif. Oke. Ya pokoknya itu atom itu sebuah kumpulan-kumpulan kecil ya. Terus juga di dalam atom itu bisa bersifat pokoknya seru banget sih mempelajari ini. Ternyata dunia fisik itu tidak ada, gengs. Kenapa begitu? Karena dalam ilmuwan mempelajari bahwa di mana dalam atom kan bisa dirincikan bagaimana atom terjadi dan lain-lain. Nah, kalau kuantum ini partikel paling kecil nggak bisa dideskripsikan. Kenapa begitu? Karena susah banget ya. Ini itu kayak fisik tapi nggak fisik gitu ya. Kuantum ini kalau dilihat itu ada, tapi kalau nggak dilihat itu kayak nggak ada gitu ya. Kayak gitulah penafsirannya. Jadi bentuk fisik yang kita alami ini, yang saya alami ini, belum tentu menjadi material fisik karena kuantum sendiri itu belum terselesaikan untuk saat ini gitu ya. Ilmuwan masih belum bisa belum bisa mendeskripsikan sebuah partikel kecil yang bernama kuantum ini. Mengerikan banget lah intinya kuantum ini. Sampai gitu ya, Albert Einstein juga berpendapat gini, apakah bulan ada di tempatnya ketika kita tidak melihat? Kenapa Robert Einstein berbicara begitu? Karena menurutnya ya karena hasil dari kuantum itu sendiri tidak bisa dibuktikan secara fisika gitu ya. Mengerikan banget ya, karena ya tadi prosesnya juga ada cahaya dibuktikan oleh cahaya. Nah, cahaya ini bisa lurus kayak bergelombang gitu. Saya lupa pokoknya mah gitulah, keren banget kalau dilihat itu. Kalau gak dilihat mah beda lagi untuk si gambarnya juga ya, untuk si hasilnya juga beda, yang berarti dimana kalau dianalogikan seperti seperti film si Woody gitu ya. Kalau dilihat itu mereka diam, kalau nggak ada yang lihat itu mereka bergerak. Nah, kuantum juga begitu. Mengerikan banget sih untuk kuantum ini. Saya juga sampai terheran-heran ya, sampai bentuk dimana ternyata kenyataan itu sendiri adalah tidak ada gitu. Yang saya simpulkan dari kehidupan ini, yang panah itu benar adanya ya guys ya. Kita hidup di dunia panah itu emang benar, karena kuantum sendiri belum bisa dideskripsikan secara menyeluruh gitu. Sampai orang terkemuka, sampai orang terpintar di dunia yang jenius, Albert Einstein juga mengakui kekalahannya atas kuantum itu sendiri gitu. Mengerikan banget ya, mengerikan ya. Mungkin saya belum bisa mendeskripsikan apa yang saya pahami secara menyeluruh, tapi dimana mungkin kedepannya untuk kamu Rian gitu ya, kamu bisa mendeskripsikan apa yang terjadi gitu ya. Semangat aja. Bahas apa lagi ya? Oke, kita membahas atom.
Kalau ada yang nanya, gimana ya atom itu? Atom itu adalah suatu partikel yang dimana bermuatan sesuatu zat atau partikel namanya benda. Atom ini adalah sesuatu benda yang dimana terdiri atas partikel-partikel ya, yang di dalamnya ada tiga partikel, yaitu neutron, elektron, dan anjoy. Proton, neutron, dan elektron ya. Proton, neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron gitu. Kalau kalau ini saya searching ya. Nah, kalau kuantum ini bukan benda. Nah, secara alam bekerja pada skala yang sangat kecil seperti atom dan partikel lainnya yang lebih kecil ya. Perbedaan sederhananya gini, kalau atom penyusuran materi, misalnya atom, hidrogen, oksigen, karbon. Kalau kuantum itu ilmu yang menjelaskan perilaku atom dan partikel-partikel kecil tersebut. Jadi ini ya gitu, kuantum itu adalah ilmu yang menjelaskan partikel-partikel tersebut gitu. Elektron di dalam atom tidak bisa memiliki energi sembarang. Energi hanya boleh berada pada tingkatan tertentu. Nah, tingkatan energi ini adalah disebut frekuensi. Cahaya juga tidak selalu mengartikan terus-menerus, tetapi datang dalam paket energi kecil yang disebut foton. Setiap paket energi adalah sebuah kuantum cahaya. Mekanika kuantum eta. Saya lupa dengan penjelasan tentang meta mekanika kuantum ya. Kita searching lagi, kita telah lagi lebih dalam apa itu mekanika kuantum gitu ya guys ya.
Jadi untuk malam ini kita ngulang aja ya. Sorry. Rumus mekanika kuantum luar biasa akurat cenah. Hasilnya semua teknologi modern seperti transfer dan hingga kuantum tergantung pada teori ini. Kita belum sepakat arti rumus tersebut terhadap realitas. Oh jadi mekanika kuantum ieu teh can kapangi gitu nya. Terus teh geus sih geus paham tadi cuma kumaha ngajelaskeunna. Jadi semakin paham semakin tidak paham ya, aneh. Jadi mekanika kuantum ini adalah sesuatu belum diketahui ya, apakah ini benda ataukah partikel ataukah apa gitu ya, saya belum tahu. Tapi pokoknya mah intinya dalam mekanika kuantum ini semua ilmuwan ya belum tahu sepakat apa artinya rumus tersebut terhadap realitas gitunya. Jadi realitas itu sendiri belum diketahui gitu keberadaannya, melihat bagaimana dalam kalkulator itu bekerja, kamu tahu hasilnya benar tetapi belum tentu mengerti apa yang sebenarnya terjadi, kurang lebih.
Ya mungkin untuk video malam ini kita ngulang. Ya dah, kita bahas yang lain. Bahas apa ya? Kita ngobrol dengan AI aja ya. Kita belajar ngobrol berbagai bahasa Indonesia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa yang bisa saya bantu malam ini? Saya mau ngobrol supaya bisa lancar berbahasa. Oke, tentu saja. Saya senang banget nemenin ngobrol. Kira-kira topik apa nih yang ingin kamu obrolin? Topik apa aja, yang penting kamu nanya kepada saya, nanti saya jawab terus bagaimana pendapatnya dari jawaban saya. Karena saya ingin belajar bagaimana cara berinteraksi yang lancar dan yang bagus. Intinya untuk mempelajari dan belajar public speaking, anjay, public speaking. Oh, mengerti. Baik, saya mau tanya ya. Coba ceritain dulu singkat tentang diri kamu dan alasan kamu pengen jago public speaking. Ceritanya gini, kenapa saya ingin mungkin nama saya Rian Abdurrahman dulu ya. Saya berasal dari Cibongkor, masih mempunyai keluarga yang lengkap gitu ya. Terus mengapa saya mau bisa belajar public speaking itu? Karena saya ingin namanya itu menjadi content creator, terus juga menjadi membuat konten-konten yang dimana bermanfaat bagi orang lain itu ya. Yang tujuannya ini ada tujuan dimana saya memaparkan isi kepala saya kepada orang lain supaya supaya ada loh pemikiran-pemikiran yang lebih luas yang bisa dipahami, dihayati dan lain-lain untuk diri sendiri itu. Karena diri sendiri itu lebih luas jangkauannya untuk dipahami oleh diri sendiri itu gitu. Anjay, lumayan gitulah intinya. Itu menarik banget, Rian. Jadi alasannya bukan cuma mau jago ngomong, tapi juga ingin isi pikiran dan pengalaman hidup kamu bisa dipahami orang lain dan bahkan bermanfaat. Benar nggak? Benar banget. Tapi ini untuk intonasi saya gimana? Enak atau tidak? Dari cara kamu bercerita sekarang udah enak, jelas dan mengalir. Tapi kalau mau terdengar makin percaya diri, coba pelanin sedikit temponya, tekan kata-kata kunci, misalnya jujur, bermanfaat, dipahami. Dan kalau bisa, ambil nafas pendek sebelum masuk ke gagasan berikutnya. Boleh nggak? Sekarang coba jelasin satu hal yang paling penting kamu sampaikan ke orang lain. Boleh, tapi saya bingung nyampein apa dulu ya temanya. Saya suka bingung untuk menyampaikan apa gitu. Gak apa-apa, itu hal yang sangat wajar. Kita mulai dari yang dekat aja. Oke. Misalnya tentang pengalaman pribadi yang masih kamu ingat sekarang. Contoh ya, aku pernah merasa gak percaya diri waktu harus bicara di depan orang. Waktu itu yang aku rasain tuh gitu. Lanjut aja, bebas. Oke. Saya pernah mempunyai pengalaman tentang kehilangan rasa percaya diri saya ya. Yang dimana itu gak tahu harus gimana ngobrolnya. Blank banget, sorry. Gak usah minta maaf ya. Itu justru jujur banget dan kejujuran kayak gitu justru punya kekuatan sendiri. Sekarang
detail yang paling detail gitu ya. Ketika saya apa ya? Ketika saya mempunyai keraguan atas diri saya sendiri itu terjadi karena peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada diri saya itu bukan peristiwa, tragedi. Ada tragedi dalam satu waktu yang dimana itu terus menghantam diri saya, yang mengakibatkan di suatu titik itu saya merasa kehilangan diri saya sendiri gitu. Aku dengerin. Ya, kalau boleh tanya dengan pelan-pelan aja, peristiwa macam apa sih yang paling membekas dan bikin kamu ragu sama diri sendiri? Kita pilih satu momen yang bisa diceritain tanpa perlu buru-buru. Bingung ya saya. Gak apa-apa, kebingungan itu bukan tanda gagal. Itu sering jadi awal yang jujur. Kita bisa ambil waktu sebentar dan mulai dari gambaran paling sederhana aja. Misalnya suasana tempatnya atau satu hal yang tetap kamu ingat. Mau coba mulai dari hal kecil itu? Oke, saya pernah merasa kehilangan diri saya ketika ada di kamar saya ya, yang dulu di rumah gitu. Di sana banyak kenangan-kenangan tragis, histeris, dan menakutkan di kamar saya itu. Karena di sana saya tidur memikirkan apa yang telah terjadi ya dalam hidup saya itu, sampai titik dimana saya ingin membunuh diri aja itu ada di kamar saya gitu. Terima kasih sudah berani cerita sejauh ini. Aku dengerin dengan sungguh-sungguh. Cerita kamu berat dan sendirian dengan rasa seperti itu pasti melelahkan. Aku perlu tanya dengan hati-hati. Apakah perasaan itu sedang hadir lagi sekarang? Oh, enggak ada. Sekarang udah aman, udah selesai, sudah berdamai, dan udah menemukan hal-hal yang baru gitu. Syukurlah, aku lega dengernya. Kalau suatu saat perasaan berat itu muncul lagi, punya nggak satu orang yang bisa kamu hubungi dengan cepat? Punya banget. Ada guru saya, guru spiritual, ada kakak perempuan saya, dan ada mungkin teman sebaya saya yang selalu bertukar cerita untuk saat ini. Itu sih 3 orang yang bisa saya hubungi secara cepat, akurat, dan apa ya, dan mesat gitu. Kalau bisa ditambah, bagus juga pikirin satu langkah kecil yang bikin malam terasa lebih aman. Contohnya, mengatur rutinitas sederhana. Yang nggak usah rumit-rumit. Yang penting ada pegangan yang terasa nyata dan menenangkan buat kamu. Kita bisa merancang itu sama-sama, pelan-pelan tanpa tekanan. Kamu mau coba mulai dari hal yang paling ringan dan realistis malam ini? Enggak sih, saya udah berdamai dengan itu. Bukan itu sih tujuan saya. Saya hanya ingin bagaimana cara ngobrol bisa lancar dan mengutarakan isi pikiran saya ini gitu. Oh, mengerti. Kalau tujuannya latihan ngomong, kita bisa pakai teknik sederhana ini. Ceritakan satu hal dalam 3 bagian pendek. Apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan, dan satu hal yang kamu pelajari. Gak usah rapi banget, yang penting alami dan jujur. Coba satu cerita pendek aja sekarang. Gimana barusan rumusnya? Apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan, dan apa? Ya, betul. Jadi ceritain aja satu momen yang masih ada di kepala kamu. Setelah itu bilang apa yang kamu rasain waktu itu. Misalnya takut, bingung, atau sepi. Terus tutup dengan
yang kamu bisa lakukan sebagai langkah menjaga diri. Mau Oke. coba versi singkatnya? Apa ya? Contoh aja. Contohnya gini, dulu aku ingat satu malam di kamar yang gelap. Aku merasa sangat sepi sampai rasanya ingin menghilang. Rasanya sesak dan aku nggak tahu harus ngomong ke siapa. Sekarang, satu hal kecil yang bisa aku pegang adalah mengingat bahwa perasaan itu pernah berlalu dan aku masih di sini. Itu contoh strukturnya. Silahkan pakai gaya bahasa kamu sendiri aja. Mau coba ceritain dengan kata-kata kamu? Bentar lagi mikir. Ya, santai aja, aku tunggu. Sap. No deh. Aduh, panik attack. Gak apa-apa, gak usah terburu-buru. Kumaha tuh? Kita jeda sebentar. Iya, tarik nafas pelan-pelan aja. Kita bisa lanjut kapanpun kamu siap. Nggak siap. Gak masalah, Beb. Itu reaksi yang wajar. Kita nggak perlu paksa apa-apa sekarang. Kalau mau ganti topik yang lebih ringan juga boleh banget. Kamu pengen ngobrolin hal ringan apa nih? Nggak sih, kenapa ya saya selalu bingung kalau mau gini, mau ngutarain sesuatu gitu ya. Eh, Tiba-tiba ngeblank gitu isi pikiran saya, padahal kan satu peristiwa mudahnya ya kan ya, satu peristiwa yang terjadi di diri saya terus yang bisa saya rasakan dan satu hal kecil yang bisa saya lakukan kan itu banyak banget, tapi ketika mau Betul. dikeluarkan itu hilang gitu ya untuk pikiran itunya, jadi gimana gitu, saya bingung untuk ngobrolnya. Gak masalah ya. Beneran kan? Gak apa-apa. Bingung kayak gitu. Kita nggak perlu semua jawaban beres malam ini. Satu hal yang penting, kamu udah jujur sama perasaan itu, dan itu langkah yang besar. Kalau sekarang rasanya terlalu berat, kita bisa pelan-pelan aja, tanpa harus maksa cerita lengkap sekarang. Kalau perlu teman ngobrol yang lebih khusus, itu juga keputusan yang sah dan bisa dipertimbangkan. Yang terpenting, kamu udah sendiri. Maksudnya khusus gimana? Kalau maksudnya ngobrol dengan teman yang bisa dengerin dengan lebih perhatian, mungkin guru spiritual kamu, kakak perempuan, atau teman terpercaya. Nggak perlu semua orang sekaligus, cukup satu orang yang bikin kamu sedikit lebih lega setelah cerita. Apakah ada satu orang yang terasa paling aman buat kamu hubungi? Nggak sih, gak perlu sampai menghubungi, kan di sini saya konteksnya ingin belajar public speaking, bukan mau bunuh diri. Public speaking, men, saya sudah berdamai dengan bunuh diri. Oke, benar ya. Kita fokus ke public speaking saja. Untuk latihan, kita bisa mulai dengan cerita pendek 30 detik aja. Misalnya tentang kenangan yang sederhana dan netral. Misalnya suasana pagi di rumah atau rutinitas sebelum berangkat kerja. Ceritakan dengan tempo santai, gak usah buru-buru. Habis itu, kita lihat bersama mana bagian yang sudah enak dan di mana rasanya masih bisa dilatih dikit-dikit. Gimana? Mau mulai dari rutinitas sampai sebelum berangkat kerja sebagai cerita 30 detik pertama? Oke, saya mau bercerita. Kemarin pada hari Sabtu saya pulang untuk pertama kali ya, bukan pulang maksudnya pulang pertama kalinya ke rumah, tapi pertama kalinya lama lagi di rumah gitu.
dari udah berapa tahun ya, udah 1 tahun lebih gak pulang ke rumah, lama-lama di rumah gitu. Biasanya 1 jam 2 jam udah berangkat lagi. Tapi untuk kemarin itu pertama kalinya saya pulang ke rumah. Kenapa begitu? Karena ada satu probleman yang saya alami bukan dalam ya, di kampung saya gitu ya, sehingga saya tidak bisa pulang lama-lama gitu ya, yang dimana saya nggak bisa keluar rumah gitu ya. Namun pada kemarin itu saya pulang karena udah ada jalan, udah ada tarikan, dan udah ada takdirnya mungkin pulang gitu ya. Terus yang saya rasakan ketika pulang itu biasa aja. Cuma ada juga di mana momen ketika saya merasakan kembalinya kumpul keluarga lagi gitu, makan dengan orang tua saya, adik saya, kakak saya, keponakan saya. Itu mungkin hal kecil tapi momen berharga bagi saya. Sekian 1 tahun berlalu saya merasakan momen kecil itu lagi. Terus mungkin untuk kedepannya juga saya mungkin lebih pulang lagi mungkin ya, lebih rutin pulang lagi karena menikmati itu ya, menikmati pulang itu, momen-momen itu gitu. Karena kalau udah gak ada gitu orang tua saya, kapan lagi gitu mencicipi momen itu gitu. Aduh, ini ngobrolnya gimana nih, enak enggak? Menurutku ini justru percakapan yang penuh dan hangat. Rasanya ada syukur di cerita kamu, juga kerinduan yang lembut. Kalau suatu saat kamu mau kirim cerita kayak gini dalam bentuk tulisan atau latihan voice note pendek, aku siap bantu dengerin. Dan kita bisa latih pelan-pelan kapanpun kamu siap. Tapi anehnya gini loh, saya tuh kalau chatting ya, kalau ditulis secara chat gitu ya, pikiran saya itu cepat. Tapi anehnya kalau ngobrol gini itu agak semberadul gitu ya, agak kemana-mana, agak gimana gitu ngerangkai katanya, belum bisa gitu ya, aneh. Ya, itu perasaan yang cukup umum kok. Banyak orang lancar ngetik, tapi saat ngomong jadi berbeda. Latihan yang paling gampang adalah ambil satu kalimat pendek dari pikiran kamu, lalu ucapkan pelan-pelan. Contohnya, aku kangen suasana makan bersama keluarga. Tidak apa kalau terbata-bata, justru dari situ kita bisa lihat mana bagian yang pengen kamu rapikan sedikit demi sedikit. Coba satu kalimat aja. Nanti kita lihat bareng dengan pelan-pelan. Aku ingin eh, aku ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Itu niat yang sangat baik. Kadang menjadi lebih baik bukan perubahan besar sekaligus, tapi satu langkah kecil yang diulang pelan-pelan. Kalau malam ini cukup berhenti sejenak dan menarik nafas dengan tenang, itu sudah termasuk satu langkah kecil yang berarti. Kita lanjut kapanpun kamu siap. Ya, terus gimana ini, ajari saya public speaking barusan kan di apa namanya tuh ya, diperintah oleh kamu ya, diperintah satu kalimat sederhana. Itu kalimat sederhana saya ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Itu kalimat yang saya utarakan, yang kamu perintah gitu. Betul. Kita pakai itu sebagai jembatan latihan. Coba ucapkan kalimat itu dengan intonasi datar dulu.
Setelah itu, ulangi lagi dengan sedikit penekanan di kata lebih baik. Rasain bedanya. Gak perlu sempurna atau tegang. Cukup perhatiin bagaimana suara ikut gerak napas kamu. Setelah 2 kali percobaan pendek, bilang aja kalau mau istirahat. Catat, kapanpun kamu siap lagi, kita bisa lanjut pelan-pelan. Oke, aku ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah berbagi. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Aku ingin lebih baik. Aku ingin lebih baik menjadi manusia. Aku ingin menjadi manusia. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Anjay. Iya, aku dengerin. Biar itu pelan-pelan. Kita bisa pecah jadi langkah kecil-kecil nanti kalau kamu sudah siap. Untuk sekarang, kita simpan niat itu dengan lembut. Enggak, kan ini lagi public speaking tadi. Kamu tuh menitah saya gitu ya, mengulangi kata itu. Terus intonasinya perhatikan. Saya udah memperhatikan intonasinya dari kata baik gitu. Tapi kenapa ini pusing banget. Gak apa-apa, kita ambil pelan-pelan aja. Kalau fokus kita public speaking, kita latihan 1 kalimat aja. Enggak, jangan. Misalnya, Halo. aku ingin Tes. menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Ucapkan pelan, lalu ulang sekali lagi dengan penekanan ringan di kata lebih baik. Kalau Enggak. terbantah, Halo. justru itu bagian dari latihan. Gak apa-apa kok, pelan-pelan saja, 1 langkah kecil tiap waktu. Kita lanjut kapanpun kamu siap. Enggak, kita belajar podcast aja. Saya jadi narasumber, kamu narator. Oke, siap. Coba format podcast singkat. Silahkan kalian mulai dengan 1 cerita pendek atau pemikiran singkat, dan saya bantu rapikan alurnya sambil tetap menjaga ritmenya. Ceritakan versi pertama aja, langsung aja, nggak usah diedit dulu. Enggak, bukan narator sih. Saya narasumbernya. Terus kamu ini menjadi tuan rumahnya, yang dimana kita berpodcast di satu ruangan. Kita saling, kamu yang terus menanya saya sebagai bintang tamu dalam satu podcast itu, gitu untuk konsepnya ya. Gitu, geng. Baik, kita bikin seperti podcast ya. Selamat datang di Ruang Cerita. Malam ini kita bersama Rian yang akan berbagi pengalaman pribadinya dengan jujur. Rian, kalau kamu berkenan, coba mulai ceritanya dari suasana yang paling teringat di pikiran kamu. Suasana yang paling teringat dalam kehidupan saya itu ketika saya dipertemukan dengan jalan yang lurus. Itu suatu momen yang sangat berharga bagi saya ya, yang dimana saya berdoa waktu itu, ya Tuhan, tolong namanya tuh uh, tolong tunjukkanlah jalan yang lurus bagi saya gitu ya. Ketika waktu itu saya lagi lagi down gitu, tapi ketika itu saya dipertemukan dengan jalan-jalan yang lurus sehingga saya menemukan apa itu Tuhan. Terima kasih sudah mau berbagi cerita yang personal sekali ini. Saya dengerin dengan saksama. Kalau tentang public speaking, kita bisa mulai latihan pelan-pelan dengan cerita. Podcast saya barusan tuh
podcast. Barusan tuh podcast. Kamu menanyakan bagaimana pengalaman pribadi yang saya alami, rasakan gitu. Terus saya suruh menjelaskan. Harusnya kan podcast itu TikTok. Tapi kenapa kamu kayak gitu responnya? Waduh. Maaf, tadi saya salah tangkap formatnya. Kamu bisa ikut alur podcast yang Riyad arahin. Sebagai pemuda, kamu bisa ceritain satu pengalaman yang menurut kamu paling membekas dan benar-benar membentuk cara kamu melihat hidup sekarang. Ya, Ceritain dengan bahasa kamu sendiri, nggak usah rapi dulu. Habis itu kita bisa pilih satu bagian yang paling kuat untuk dijadikan awal mula pembicaraan. Gimana Rian? Mau coba ceritain pengalamannya dulu? oke. Yang tadi kenapa dari cerita bagaimana saya bisa melihat pandangan lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik karena saya dipertemukan dengan jalan-jalan yang lurus dalam mendekati, dalam mencintai, dalam merasakan Tuhan itu sendiri gitu ya. Dimana ketika itu saya dipertemukan dengan ulama, dengan nasihat-nasihat dan dengan kejadian-kejadian gitu ya. Dan yang paling membekas dan saya bisa berada di titik ini mungkin ketika saya bertemu dengan guru spiritual saya saat ini di 6 tahun kemarin gitu ya. Saya yang awalnya itu kesana hanya mengobati teman saya yang kesurupan gitu ya, bukan kesurupan, diteluh gitu ya. Jadi teman saya itu punya pacarnya itu diteluh. Nah, ada teman saya yang menganjurkan kalau mau sembuh itu ke guru saya yang saat ini. Oke, kita berangkat. Yang awalnya itu saya bukan mau bukan mau melihat apapun gitu ya, hanya mengantar saja, gak ada tujuan mau lebih dekat ke Tuhan atau apapun lah, hanya mengantar. Tapi ketika di sana saya dipertemukan nih bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita memahami Tuhan, bagaimana yang namanya itu sholat, apa artinya sholat dan lain-lain. Nah, yang jadi plot twistnya itu ketika saya ke situ itu beranggapan bahwa itu adalah dukun, tapi ternyata itu adalah guru spiritual yang mengerikan gitu, gengs. Kedengar gak? Gitu yang tadi saya barusan. Iya ya, cerita yang kompleks. Saya dengerin baik-baik. Kalau bagian public speaking, intinya bukan harus rapi sejak awal, tapi berani mengeluarkan satu cerita dengan tempo yang tenang. Coba mulai dari cerita 1 menit tentang momen yang masih kamu ingat. Nggak perlu sempurna. Habis itu, kita bisa dengar lagi di mana bagian yang ingin diperkuat pelan-pelan. Mau coba versi 1 menit itu sekarang? Enggak, tadi itu saya tuh udah menjelasin bagaimana saya. Udahlah, capek saya, Capeknya lebih ke apa nih, Ran? Proses cerita berulang atau topiknya? Capek sama kamu, nggak nyalur dari tadi Maaf ya kalau bikin capek. Aku dengerin. Kalau sekarang kita ambil yang ringan aja. Satu pengalaman kecil yang nggak terlalu Enggak, berat, yang masih bisa Rian ceritain sekarang. enggak ayo gitu dari tadi. Saya udah nyerita jawaban kamu gitu dari tadi, pusing banget saya. Oke, aku tangkap. Kita berhenti dulu sejenak kalau memang udah terlalu berat. Nggak perlu maksain cerita sekarang. Kita bisa balik ke obrolan ringan atau diam sebentar juga nggak apa-apa. Enggak, kenapa kamu jawabannya gitu terus, nggak nyambung gitu. Karena aku nangkep kamu lagi capek dan kewalahan. Aku nggak mau nambah beban. Kalau sekarang maunya ngobrol ringan aja atau stop dulu, aku ikut aja.
Asli loh, saya pusing beneran ini. Oke, berarti kita istirahat dulu ya. Fokus nafas pelan-pelan. Gak usah lanjutin cerita dulu. Kalau kamu mau, kita bisa ganti topik yang benar-benar netral dan santai. Enggak, maksudnya tuh gak apa-apa, mau berat mau santai juga. Tapi responnya kamu tuh nggak konsisten. Kamu dari tadi ya kita berbicara mungkin mau sejam ini nggak konsisten banget untuk obrolannya dari A ke B, dari B ke C. Ini A B ayo gitu ya. Kamu berulang-ulang paradoks banget ngobrolnya. Harusnya tuh A B C D, dari D E F G, dari F B H I J, dari J K L M, tapi kamu bukan gitu. A B C A A B B C A kayak gitu. Gimana sih, gak nyambung banget. Maaf banget kalau bikin gak nyaman. Aku ngerti kamu maunya alurnya lebih runtut. Biar simple, kita bisa mulai dari satu hal aja. Misalnya, kenapa momen makan bareng keluarga kemarin begitu berkesan buat kamu? Karena udah gak lama ketemu. Hmm, Setelah lama nggak ketemu, kumpul lagi bisa kerasa hangat dan ingetin kalau hal kecil bareng keluarga tuh nggak tergantikan. Betul banget, tiada tara. Berhikmah bukan hikmah. Iya, kadang momen sederhana justru yang paling nempel di hati. Kalau buat latihan ngomong, kamu bisa ceritain momen itu pakai 3 langkah tadi, apa yang terjadi, apa yang kamu rasain, satu hal kecil yang kamu pelajari. Ringkas aja, nggak usah panjang. Mau coba satu kalimat pembuka buat cerita itu? Mau. Oke, bilang aja, kemarin setelah lebih dari setahun gak pulang lama, aku akhirnya duduk makan bareng keluarga. Mau lanjut kalimat kedua tentang perasaanmu waktu itu? Kemarin saya pulang setelah 1 tahun tidak mengunjungi rumah, dan saya rasakan ketika pulang itu ada sesuatu yang muncul, yaitu rasa hangat yang menembus hati saya yang dalam gitu ya. Kenapa begitu? Karena di sana saya bisa makan lagi bersama keluarga saya semuanya gitu. Tapi kecuali kakak laki-laki gak ada ya. Tapi dari semua itu ada ya. Terus mantap banget lah. Yang saya rasakan itu sih terharu, terdiam, dan aneh rasanya. Udah lama nggak kumpul keluarga gitu. Untuk hal kecil kedepannya mungkin saya akan pulang mungkin ya seminggu sekali, gak tahu sebulan sekali, nggak tahu 2 bulan sekali. Tapi yang pasti nggak 1 tahun sekali ya, itu mungkin langkah kedepannya. Itu hangat banget cara ceritanya. Kalau buat latihan, coba satu penutup pendek aja. Misalnya, dari situ aku belajar untuk lebih sering pulang dan menghargai waktu bersama. Pendek, jujur, udah. Gimana kalau sekarang kita stop dulu beberapa saat, tarik napas, tenang dulu. Dari situ saya akan pulang rutin. Udah. Itu rencana yang lembut dan masuk akal. Gak usah muluk-muluk, pelan-pelan aja. Satu langkah, satu pulang. Oh jadi 3 kalimat tapi satu pola gitu ya. Betul. 3 kalimat pendek, apa yang terjadi, apa yang dirasa, apa satu hal kecil yang dipelajari atau dipilih ke depan. Udah, itu aja. Mau tutup latihan kali ini dengan satu kalimat versi paling sederhana aja. Biar berasa selesai untuk malam ini. Kamu udah kan ngobrol? Kalau kamu pengen lanjut ngobrolinnya, aku masih di sini. Tapi kalau malam ini pengennya cukup sampai di sini juga nggak apa-apa. Kita tutup dengan tenang.
Tapi kamu kayaknya mau nutup dengan tenang ya. Iya, aku ngikut suasana kamu aja. Enggak, Kita tutup baik-baik ya. saya nggak mau nutup. Oke, berarti kita lanjut ngobrol aja. Mau cerita soal rencana pulang berikutnya atau hal sederhana yang bisa kamu lakukan minggu ini biar rindu itu sedikit terobati? Oke, mungkin rencana ya, menceritakan rencana. Aku cek sebentar ya. Oke, kita lanjut format podcast ya. Aku jadi host dan aku akan bangun percakapannya pelan-pelan. Selamat datang di podcast Tualu Cerita. Malam ini kita bersama Rian Abdul Rahman. Rian, tadi kamu sempat bilang ingin menjadi manusia yang lebih baik. Menurut kamu, seperti apa sosok Rian 5 tahun ke depan kalau semua berjalan sesuai harapan? Untuk kalau dari pertanyaan itu, ketika saya bisa menjadi manusia yang lebih baik, mungkin saya akan mengurangi dari nafsu saya yang berlebihan, ambisi saya yang berlebihan, terus juga keinginan saya yang berlebihan. Intinya mengurangi rasa-rasa yang terlalu ambisius dalam diri saya, yang terlalu 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 tinggi lah, kalau bisa disebut gitu. Dan mungkin kedepannya itu saya akan menjadi manusia yang lebih kalem, lebih bisa memahami diri sendiri, dan terus juga lebih bisa memahami orang lain, dan banyak juga orang lain yang bisa saya bertukar pikiran atau memaparkan pikiran saya kepada orang lain gitu di 5 tahun ke depan itu. Jadi bayangan Rian 5 tahun ke depan adalah sosok yang lebih kalem, nggak berlebihan menuruti ambisi, lebih mandiri, dan makin peka memahami orang lain, serta bisa bertukar pikiran dengan banyak orang. Itu kedengeran jujur dan membumi. Kalau itu arah yang kamu mau, kita bisa mulai dari hal kecil yang konsisten, misalnya cara ngomong yang lebih pelan dan mindful saat lagi bareng keluarga atau teman. Kedengarannya gimana itu? Podcast. Iya, kita bikin ini kayak sesi podcast beneran, tapi santai. Aku lempar satu pertanyaan sederhana. Oke. Rian, kalau ngomong pelan dan mindful, kalau aku menyarankan, mana yang paling sulit tapi paling penting buat dijaga? Intonasi cara berbicaranya mungkin ya. Untuk intonasi, coba rendahin sedikit tempo, tekan kata kunci seperti paling penting, dan ambil napas singkat sebelum jawab. Nggak perlu terburu-buru. Udah ya 1 jam mungkin ya untuk malam ini gengs. Saya tuh udah pusing banget ngobrol sama AI, terus juga belajar public speaking ini aja stres gini Oke, kita ya. cukupin Masih sampai ya. di sini. Istirahat dulu ya. Kita Ya, saya lanjut bukan lagi ngobrol dengan kapanpun Anda. kamu lebih siap dan lebih Ya tenang. gitulah untuk malam ini, Jadi karena sudah demikian. 1 jam kita mengundurkan diri. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum. Mungkin kedepannya saya akan belajar lagi cara berbicara dan terus memperbaiki intonasi saya supaya tidak terlalu kegeresuk, tidak terlalu belibet, dan tidak terlalu terburu-buru dalam menyampaikan suatu penjelasan gitu ya, yang dimana barusan juga saya menyampaikannya itu agak kenceng, agak terlalu sat-set gitu, dan intonasi kacau banget. Tapi kedepannya saya akan ngobrol dengan enak, santai, dan tersampaikan gitu. Itulah pusing juga ya. Jadi intinya ngobrol itu harus kalem,
jangan terlalu peperepetan. Untuk diri saya kedepannya belajar intonasi yang lebih baik, semoga bisa memaparkan apa yang ada di pikiran menjadi struktur dulu dan bisa disampaikan dan mudah dimengerti dan tidak terlalu banyak dan gitu ya. Karena tuh kan rusuh. Kenapa itu terjadi? Kenapa kata dan itu terjadi? Karena saya belum bisa membuat struktur kalimat yang baik. Nah, bagaimana cara membuat struktur yang baik? Ya, belajar, membaca, menghitung dan lain-lain. Nah, pusing banget. Gimana saya nanti podcast kalau gini?